بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan yang disebutkan oleh penulis buku ini pada halaman 27 pada poin Al-Qur'anu kitabun hakimun. Al-Qur'an adalah kitab yang hakim. Makna hakim ay dzu hikmatin, kitab yang penuh dengan hikmah. Demikianlah Al-Qur'anul Karim disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu kitab yang penuh dengan hikmah, penuh dengan makna, kandungan dan tujuan, sehingga tatkala seseorang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya, maka sekian banyak hikmah-hikmah yang akan bisa dia ambil dan hidupnya tidak akan tersia-siakan, dikarenakan dia dibimbing oleh Al-Qur'anul Karim yang memiliki sekian banyak hikmah dan makna. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sungguh demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yakni dzil hikmatil fasilati bainal haqqi wal batil. Makna Al-Qur'an Al-Hakim, Al-Qur'an itu penuh dengan hikmah, maknanya adalah dzil hikmah. Al-Qur'an memiliki hikmah al-fasilah, yang memisahkan antara al-haq dan al-batil, sehingga tatkala seseorang mempelajari Al-Qur'anul Karim, memahaminya, mengamalkannya, maka dia memiliki faisal, memiliki alat untuk bisa membedakan mana al-haq, mana al-batil. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ay makna Al-Qur'an Al-Hakim ay al-muhkam alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Makna Al-Qur'an disifati dengan Al-Hakim, bahwasanya Al-Quran tersebut adalah sesuatu yang muhkam. Apa makna muhkam? Yaitu la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yaitu sesuatu yang tidak mungkin didatangi oleh kebatilan, baik di depan ataupun di belakangnya. Sehingga maknanya Pak, Al-Quran adalah sesuatu yang hak, tidak terdapat padanya kebatilan, baik dalam akhbar ataupun dalam ahkam. Semuanya hak minallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkataan yang paling jujur melainkan perkataan kalamullah. Tidak ada berita yang paling
jujur, melainkan berita yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada hukum yang paling adil dan penuh dengan hikmah melainkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala As-Sa'di rahimahullahu taala. Berkata Imam Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, wa hadza qasamun minallahi ta'ala bil Qur'anil Hakim. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an Al-Hakim. Alladzi wasfuhu al-hikmah, yang mana sifat Al-Qur'an adalah al-hikmah. Wa hiya wad'u kulli syai'in mawdi'ahu. Apa makna hikmah? Yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu dalam Al-Qur'an, itu memiliki hikmah dan tujuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu dalam Al-Qur'an, itu semua memiliki hikmah dan tujuan. Wadul amri wan nahyi fil mawdi' al-la'iq bihima. Sehingga dalam Al-Qur'an tersebut terdapat peletakan perintah dan larangan pada tempat yang memang layak untuk diperintah, layak untuk dilarang. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bayar zakat, memerintahkan untuk jujur, berbuat adil. Itu semua memang sudah pada tempat yang selayaknya untuk dikerjakan. Demikian juga larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa misalkan zina, minum khamar, perjudian dan yang lainnya, bahkan syirik. Itu semua punya hikmah yang memang layak untuk dilarang. Tidaklah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan keburukannya pasti khalisah atau rajihah. Dan tidaklah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melainkan pasti maslahatun khalisah atau maslahatun rajihah. Wa wad'ul jazaa bil khair wasyarr fi mahallihi ma'laik bihima. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan balasan dengan kebaikan dan balasan dengan keburukan pada tempatnya masing-masing yang layak untuk keduanya. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dengan diberikan pahala, dimasukkan dalam surga. Allah Subhanahu wa taala membalas keburukan dengan dimasukkan ke dalam neraka, disiksa, diazab. Itu semua layak. Sesuatu yang memang layak untuk ditempatkan pada posisinya masing-masing. Fa ahkamuhu asy-syar'iyyah wal jaza'iyyah kulluha mustamilatun ala ghayatil hikmah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan fa ahkamuhu asy-syar'iyyah, hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an secara syar'i, wal jaza'iyyah, dan hukum-hukum yang sifatnya jaza'iyyah, balasan, seluruhnya mencakup, mengandung pada puncak hikmahnya. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu sudah berada pada puncak hikmah. Hukum-hukum yang Allah tetapkan secara syar'i dalam Al-Qur'an adalah hukum yang syar'iyah yang penuh dengan hikmah. Wa min hikmati hadzal Qur'an, dan di antara hikmah Al-Qur'an ini adalah annahu yajma' baina dzikril hukmi wa hikmatihi. Masya Allah. Ya, lihat kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di antara hikmah Al-Qur'an adalah Al-Qur'an mengumpulkan antara penyebutan hukum dan penyebutan hikmah. Contoh misalkan ya, disebutkan tentang khamr, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, khamar, perjudian, undi nasib, berhala itu adalah dosa, tinggalkan oleh kalian. Disebutkan apa hikmahnya? Di antaranya ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa khamar, dosa judi itu lebih besar dibandingkan kemanfaatan yang ada. Khamar menutup akal, bisa menghilangkan dari ketaatan, menjauhkan dari jalan yang lurus. Dan ummul khaba'ith, semua perkara-perkara yang buruk dalam Al-Qur'an
Allah SWT melarang, dan Allah SWT juga menyebutkan dampak atau hikmahnya kenapa dilarang. Fayunabbihul uqulah 'alal munasabat wal awsaf al muqtadiyah li tartibil hikami 'alaiha atau li tartibil hukmi 'alaiha, sehingga Al-Qur'an memberikan tanbih, memberikan kepekaan, kewaspadaan bagi akal pada perkara-perkara yang memang mencocoki dan sifat-sifat yang menuntut untuk tersusunnya suatu hukum pada, atau tersusunnya suatu sekian banyak hikam alaiha pada sekian banyak hukum yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Itu diantara yang disebutkan oleh penulis ini, bahwasanya Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang memiliki banyak hikmah, ya. Kemudian beliau menyebutkan juga ta'assurul mu'minin bil Quran wa khusyu'uhum minhu, ya. Ta'assur, pengaruh kaum mukminin terhadap Al-Quran dan kekhusyukan mereka dari Al-Quran tersebut. Maknanya apa? Maknanya tatkala seseorang membaca Al-Quran, di antara keistimewaan Al-Quran bisa membuat ta'assur al-mu'minin, bisa membuat pengaruh, memberikan dampak bagi kaum mukminin yang membacanya. Itu di antara hikmah Al-Quranul Karim, dan juga membuat mereka khusyuk tatkala membacanya, mempelajarinya, membuat mereka tenang. Tidak ada orang yang gundah, tidak ada orang yang risau, galau ketika membaca Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dawaul qalbi, obat hati, ya. Ketika antum lagi galau, lagi gusar, banyak masalah, dekatkan diri antum, sibukkan dengan membaca Al-Quranul Karim, sibukkan dengan membaca, mengingat kalamullah, kalam Rabbul Alamin wa sifatu Rabbil Alamin, yaitu Al-Quranul Karim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masani. Lihat, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah telah menurunkan ahsanal hadith. Menurunkan apa? Ahsanal hadith, perkataan yang paling bagus. Berupa apa? Kitaban mutasyabihan masani, suatu kitab yang mutasyabih, satu sama lain maknanya punya kemiripan. Masani, yang berulang-ulang. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dengan perkataan tersebut, dengan Al-Quran tersebut, bisa membuat iqsya'arrah, bisa membuat bergetar, ya, merinding kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Kemudian bisa membuat lunak mereka, hati mereka, membuat kulit mereka lunak dan juga hati mereka lunak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqsya'arrah itu rasa takut yang dikarenakan cinta, ya, rasa takut yang dikarenakan cinta, gemetaran. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, qauluhu nazzala ahsanal hadith, yakni Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, nazzala ahsanal hadith, dia Allah menurunkan ahsanal hadith, yakni Al-Quran. Lamma qala fayattabi'una ahsanah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fayattabi'una ahsanah, ay bayyana anna ahsana ma yusma ma anzalallahu wa huwal Quran, yaitu Allah menjelaskan bahwa sebaik-baik perkara yang didengarkan adalah apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Perkara yang paling bagus, ucapan yang paling bagus, yaitu kalamullah, Al-Quran. Dan sebaik-baik perkara yang antum ingin dengarkan, yaitu Al-Quranul Karim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah." Kabarkan kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qaula, yaitu orang-orang yang mendengarkan al-qaul fayattabi'una ahsana, dia mengikuti yang paling baik. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Ulaika alladzina hadahumullah. Kata Allah, mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang memperdengarkan ahsanal hadis, fayattabi'una ahsana, mengikuti sesuatu yang lebih baik, yang paling baik dari perkataan tersebut. Itu Al-Qur'anul Karim adalah orang-orang yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, fa akhbara annahu ahsanul hadis. Allah memberitakan bahwasanya Al-Qur'an adalah ahsanul hadis. Fadalla ala annahu ahsan min sairil ahadits al-munazzalah min indillahi wa min ghairil munazzalah. Maka ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an adalah sesuatu yang paling bagus dari perkataan-perkataan yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Al-Qur'an adalah sesuatu yang paling bagus dari perkataan-perkataan yang bukan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Injil, Zabur adalah kalamullah. Namun dibandingkan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah ahsan minha. Al-Qur'an jauh lebih baik. Ahsanul hadis. Al-Quran lebih baik, perkataan yang paling baik dibandingkan Injil, perkataan yang lebih baik dibandingkan Taurat, perkataan yang lebih baik dibandingkan Zabur. Demikian juga Al-Quran adalah perkataan yang jauh lebih baik dari seluruh ucapan manusia. Bahkan Al-Quranul Karim lebih baik, lebih afdal dibandingkan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa lihat Al-Quran yuta'abbad wa yutla fi shalah. Al-Quran dibaca ketika sholat. Adapun hadis Nabi SAW tidak dibaca ketika sholat. Al-Quran membacanya setiap huruf dinilai pahala. Berbeda dengan hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan Al-Quran dibandingkan dengan hadis Nabi, Al-Quran jauh lebih afdal. Terus bagaimana dengan perkataan umat manusia? Perkataan makhluk, sekedar para ulama, sekedar ustaz, kiai, maka jauh Al-Quran lebih baik. Sehingga seseorang tatkala mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, berarti dia telah mempelajari, menghafalkan ahsanul hadis, ahsanul ahadis mutlaqan. Berarti dia telah menghafalkan perkataan yang paling bagus secara mutlak. Wa qala As-Sa'di rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yukhbiru ta'ala an kitabihi alladzi nazzalahu annahu ahsanul hadits 'alal itlaq. Allah Subhanahu wa taala memberitakan, mengabarkan tentang Al-Qur'an, tentang kitabnya yang telah dia turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Al-Qur'an adalah ahsanul hadits 'alal itlaq. Al-Qur'an adalah perkataan yang paling bagus secara mutlak, paling afdol. Fa ahsanul hadis kalamullah, sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah, sebaik-baik hadis, sebaik-baik perkataan, sejujur-jujur perkataan kalamullah, kalam Rabbul Alamin, yang diturunkan kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam, paling afdol dari kalangan malaikat, diturunkan pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu Mekkah Al-Mukarramah, kemudian diturunkan lagi di tempat yang paling mulia, yaitu Madinah. Menunjukkan Al-Quran adalah sesuatu yang betul-betul mulia, sehingga barang siapa yang mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, memuliakan Al-Quran, ingat ya,
walaupun dia seorang yang berasal dari orang kampungan, berasal dari keluarga yang mungkin dianggap kastanya rendah, namun tatkala dia mempelajari kalamullah, memuliakan kalamullah, mengamalkan kalamullah, yakinlah pasti Allah SWT akan muliakan dia baik di dunia ataupun di akhirat. Lihatlah Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, Nabi yang paling mulia menerima sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Demikianlah ketika seseorang mempelajari Al-Quran, dan Al-Quran tidaklah bisa didapatkan melainkan pada orang-orang yang mulia juga. Ketika Allah SWT meletakkan Al-Quranul Karim ada pada diri antum, Allah mudahkan antum untuk menghafalkan Al-Quranul Karim, berarti Allah SWT ingin memuliakan antum di dunia ataupun di akhirat. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan, wa ahsanul kutub al-munazzala min kalamillah hadzal Qur'an. Kitab yang paling afdol, yang paling bagus, yang diturunkan dari kalamullah adalah Al-Quran ini. Wa idza kana huwal ahsan, apabila Al-Quran adalah sesuatu yang paling bagus, ulima, maka diketahui anna alfazahu afsahul alfaz wa awdahuha, maka bisa diketahui pasti bahwasanya lafaz Al-Quran adalah afsahul alfaz, adalah lafaz yang paling fasih. Bahasa Al-Quran afsahul kalam, ya, kalam yang paling fasih. Afsahul lughah, afsahul lahjah, bahasa Arab yang paling fasih, bahasa yang lahjah yang paling bagus adalah kalam Al-Quranul Karim, bahasa Al-Quran. Wa awdahuha, dan yang paling gamblang, paling jelas. Wa anna ma'aniha ajallul ma'ani, serta makna-makna Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran adalah makna-makna yang paling mulia. Li'annahu ahsanul hadis fi lafzihi wa ma'nahu, dikarenakan Al-Quran adalah sebagus-bagus perkataan pada lafaz dan maknanya. Mutasyabihan fil husni wal i'tilaf wa adamil ikhtilaf. Al-Quran adalah sesuatu yang mutasyabihan fil husni, ya, sesuatu yang mirip-mirip dalam keindahan, satu sama lain. Ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, surat yang satu dengan surat yang lainnya, itu mutasyabihan fil husni, mirip keindahannya, semuanya bagus. Tidak ada yang membosankan dari Al-Quran tersebut. Ketika antum baca tidak pernah bosan. Orang kalau nyanyi, ya, ketika muncul lagu baru, hukumnya haram nyanyi dalam Islam, muncul lagu baru, kemudian paling sebulan 2 bulan tidak lagi tenar, bosan orang mendengarnya. Tapi berbeda dengan kalamullah Al-Quranul Karim, sudah sejak beribu-ribu tahun, sudah sejak 1400 tahun lebih, Al-Quranul Karim diturunkan kepada umat manusia. Sampai saat ini sudah berkali-kali diulang-ulang, dibaca-baca, tidak pernah ada orang yang bosan membaca Al-Quranul Karim. Itu diantara mukjizat Al-Quran. Orang yang pernah khatam Al-Quran nanti diulang lagi. Lihat Ramadan, orang baca Al-Quran di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran di Ramadan, setelah Ramadan dia baca lagi. Nanti Ramadan tahun depan dia ulangi lagi. Bosankah dia? Nggak ada bosan. Tidak membuat orang bosan dalam membaca Al-Quranul Karim. Sedangkan yang lain ada jenuhnya antum. Antum kalau tiap tahun ini baca buku, ada kitab ini, tiap tahun antum baca setiap Ramadan, itu bosan. Ya. Antum baca buku apa saja, ya, pelajaran akidah, pelajaran fikih, setiap tahun antum ulang-ulang, bosan antum. Ya. Bosan. Antum misalkan ngajar, yang bagian pengajar, ngajarkan ini Mukhtasar Ma'arijul Qabul, hatam tahun ini, kemudian tahun depan diajarkan lagi, tahun depan diajarkan lagi, sampai 10 kali mengajarkan, memungkinkan antum bosan dengan satu buku ini tadi. Akhirnya antum cari buku yang lain, ya. Tapi Al-Quranul Karim, antum hatam tahun ini membacanya, tahun depan antum ulangi lagi, tahun depan antum ulangi lagi, tahun depan antum ulangi terus. Bahkan dalam sebulan sekali orang hatam Al-Quran, kemudian diulangi setiap bulan, tidak akan bosan, tidak akan jenuh.
Itulah mukjizat Al-Qur'anul Karim, ya. Wal i'tilaf wa adamul ikhtilaf. Al-Qur'an adalah sesuatu yang mirip-mirip i'tilafnya, ya. I'tilaf itu mengumpulkan, ya. Dan tidak ada ikhtilaf dalam Al-Qur'an. Biwajhin minal wujuh, dari segala sisi. Hatta innahu kullama tadabbarahu al-mutadabbir wa tafakkara fihi al-mutafakkir ra'a min ittifaqihi. Sehingga setiap kali orang yang mentadaburinya dan orang yang memikirkannya berupaya untuk memikirkannya berkali-kali, ra'a min ittifaqihi, maka pasti dia akan melihat ada ittifaq dalam Al-Qur'an, ada iktilaf dalam Al-Quran, ada kesepakatan, ada keserasian satu sama lain. Tidak ada ikhtilaf dalam Al-Quran. Difahami ya? Tidak ada ikhtilaf. Ayat yang satu dengan ayat yang lain, tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan, tidak ada tolak belakang dalam Al-Quranul Karim. Hatta fi ma'anihi al-ghamidah, meskipun sampai-sampai pada makna Al-Quran yang rumit, yang ruwet. Ada makna-makna yang mendalam yang cuma difahami oleh para ulama. Ini pun tidak ada kontradiksi satu sama lain. Ma yubhirun nadirin wa yajzim bi annahu la yasduru illa min hakimin alim. Hadzal murad bil tasyabuh fi hadzal mawdi'. Ma yubhir an-nadirin, sesuatu yang bisa membuat tercengang, ya, bagi orang-orang yang mencermatinya. Wa yajzim, dan bisa memastikan bahwasannya Al-Quran tersebut tidaklah muncul melainkan dari min hakimin alim, dari zat yang penuh dengan hikmah, alim, penuh dengan ilmu. Hadza huwal murad bitasyabuh, dan inilah yang dimaksud dengan at-tasyabuh fi hadzal mawdi', pada tempat ini, yaitu tasyabuh dalam Al-Quran, ya, bahwasanya Al-Quran adalah sesuatu yang mutasyabihan matsani, ya, mutasyabihan, satu sama lain memiliki keindahan, memiliki kecocokan, keserasian. Itu adalah Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanallah.